Sepasang sejoli yang tengah dimabuk cinta, mereka seolah merasa memiliki dunia mereka berdua. Cinta mereka yang begitu membara dan menggebu-gebu. Terlebih sang wanita yang sangat-sangat mencintainya. Kisah cinta ini jadi permulaan sebuah penderitaan yang harus berakhir untuk selama-lamanya. Seorang wanita bernama Wati, seorang eksekutif muda yang bekerja di sebuah perusahaan yang sangat eksekutif pula. Berhubungan dengan banyak orang, customer yang berduit. Sepintas lalu, orang tidak akan pernah berpikir bahwa wanita ini jatuh cinta dengan seorang laki-laki yang dipikirnya akan menikahi dirinya. Ya, cinta memang selalu melahirkan banyak penafsiran. Wati seperti biasa selalu datang ke tempat pacarnya. Dia akan berada di sana sepulang dari kantor, menghabiskan waktu bersama, menikmati kehidupan sebagaimana layaknya seorang kekasih. Mereka sangat dekat sekali. Komunikasi mereka sangat intens. Dan bisa dibilang banyak rahasia-rahasia yang sudah mereka perbincangkan berdua bersama-sama. Cinta mereka selalu melahirkan banyak cerita, mengundang tawa, mengundang bahagia, mengundang kecemburuan. Tapi selang 1 tahun lebih, sang wanita mempertanyakan hubungan mereka. Dibawa kemana hubungan ini? Sang pria berkata, "Aku masih trauma dengan pernikahanku di masa lalu. Ya kita jalani saja sebagaimana seperti ini. Seperti ini bagaimana maksudmu, Bang?" "Ya seperti ini, toh aku milik kamu, kamu juga milik aku." "Oh begitu ya, Bang," kata si Wati. Wati ini ngerasa kayak dongkol gitu loh ya. "Kenapa kita tidak menikah aja, Bang?" kata si Wati, mendesak si lelakinya ini untuk melanjutkan hubungan ke yang lebih serius. Karena Wati ini juga punya kedudukan, dia juga punya penghasilan. Jadi dua orang ini sama-sama memiliki penghasilan gitu. Tapi hubungan mereka tuh sudah kayak suami istri gitu loh. Atau yang pacarnya yang lelaki ini mengunjungi rumah si Wati, atau si Wati yang mengunjungi rumah si lelaki ini. Dan bahkan mereka sering banget menginap. Cuma sayang kantor mereka berbeda-beda, letaknya berjauhan gitu. Nah si Wati ini sangat-sangat terkenal, sangat orangnya sangat gayanya sangat-sangat to the point gitu loh. Dia orang yang konsisten, sementara si laki-lakinya ini tidak bisa dipegang gitu loh kata-katanya. Dan si Wati ini merasa kayak dipermainkan gitu loh. Tapi gimana gitu loh, dia udah terlanjur cinta sama si pria ini, tapi si pria ini juga tidak memberi menurut si Wati ini tidak memberikan kejelasan akan hubungan mereka. Sementara Wati ini juga bukan wanita yang muda gitu loh, umurnya udah hampir 30 tahun ke atas gitu loh. Dan si Wati ini juga didesak oleh orang tuanya untuk segera menikah gitu loh. "Jangan sampai kamu jadi perawan tua nggak menikah-nikah. Suruh pacar kamu nikahin kamu." Mamanya desek kayak gitu. Si Watinya bilang, "Mas, saya sudah ngomong sama si abang, tapi si abang itu dia masih bingung gitu loh.
Mungkin itu akibat dia trauma dengan masa lalunya. Lah trauma dibawa-bawa terus sampai kapan hubungan ini? Kalian juga sudah melakukan hubungan ini, kamu juga sering di rumahnya si abangmu itu. Si abangmu juga sering nginep di sini. Bagaimana? Apa kamu mau dipermainkan lagi-lagi seperti itu? Mamanya tuh mulai desek si Wati. Nah, si Wati ini jadi orang yang kayak nggak bingung gitu loh. Dia ini mau desek si laki-lakinya, tapi si laki-lakinya nggak mau gitu loh. Akhirnya si Wati kasih jeda gitu loh, kasih jeda si lelaki ini buat berpikir seminggu gitu loh. Si Wati nggak mau ketemuan, nggak mau ngangkat telepon, nggak mau terima WhatsApp apapun gitu loh. Tapi mungkin dasar si lelakinya ini juga agak-agak bego gitu loh ya, agak-agak bego atau memang dibego-begoin gitu loh. Si laki-laki si abangnya ini nggak ngerasa kalau si Wati ini dongkol banget gitu loh. Akhirnya singkat kata si Wati ini mendengar kabar ada seorang dukun yang bisa mengerjai teman prianya ini gitu loh. Si Wati saking dongkolnya si Wati ini pergi ke dukun gitu loh, pergi ke dukun. Sebenarnya niatnya si Wati ini membuat si laki-laki itu akhirnya mau menikahi dirinya gitu loh. Nah, singkat kata si Wati itu pergi ke dukun, dia menjelaskan masalahnya, menjelaskan keluhannya, juga menjelaskan orang tuanya itu udah ngomong sering banget, apalagi papanya, mamanya, neneknya si Wati itu udah desek si Wati untuk segera menikah gitu loh. Apalagi si Wati ini juga bukan wanita biasa, dia wanita yang punya pekerjaan, punya penghasilan gitu loh ya. Nah, terus si dukunnya bilang gini, kamu mau apa laki-laki ini? Laki-laki ini masih bimbang, kamu desak juga percuma gitu loh. Akhirnya yang ada dia kabur. Intinya dia nggak mau menikahin kamu. Terus apa yang aku mau lakukan sama si pria ini? Ya saya mau pertanggungjawaban, Mbah. Saya mau pertanggungjawaban. Loh, pertanggungjawaban kayak apa? Kamu nggak bisa menuntut laki-laki ini. Laki-laki ini nggak ada komitmen. Meskipun dia cinta sama kamu, dia memang dasarnya cinta sama kamu. Tapi untuk komitmen menikah dia nggak ada. Untuk waktu ini, kamu desak juga percuma, dia nggak akan nikahin kamu. Pegang omongan Mbak, kata si dukunya kayak gitu. Si Wati mulai dongkol. Gimana kalau dipelet aja, Mbak? Dipelet, dia makin suka sama kamu, nggak bisa lepas sama kamu, tapi otaknya nggak berpikir. Toh yang enak di si cowoknya, kamu yang rugi. Oh iya ya Mbak, gimana ya Mbak, saya ini bingung, saya ini udah nggak kehabisan akal gitu loh. Mama papa saya desak suruh saya nikah, tapi saya ini cinta gitu loh Mbak, saya ini cinta, nggak mau pindah ke lain hati gitu ya, apa ya Mbak ya, karena saya ngerasa saya udah menemukan soulmate saya gitu loh, kata si Wati bicara sama dukunya kayak gitu. Coba kamu jalanin aja, nanti si Mbak yang akan membantu gitu loh. Nah, nanti kata terakhirnya kita putuskan aja. Akhirnya si Wati kembali menjalani kehidupan asmaranya dengan si abangnya seperti biasa, seperti tidak ada masalah. Si Wati memendam semua kecamuk hatinya di dalam hatinya. Tidak ada orang meskipun mama papanya tidak tahu apa kecemasan yang Wati simpan di dalam hatinya. Wati ingin menguburnya sendiri saja gitu loh. Wati menganggap ini rahasianya gitu loh. Akhirnya Wati menjalani kehidupan sebagaimana semestinya, seperti sepasang kekasih gitu ya. Mereka menjalani kehidupan yang ya jalan ke mall, nonton bioskop, belanja, shopping gitu. Malamnya Wati pun akan menginap di rumah si pasangannya ini. Dan karena Wati ini berhubung tinggal sama orang tuanya, jadi Wati sering menginap di rumah si lelakinya ini ya. Jadi ibaratnya hubungan mereka itu
udah seperti hubungan suami istri karena sama-sama sudah dewasa gitu loh ya, sama-sama sudah dewasa. Nah waktu di ranjang itu Wati bercakap-cakap, "Bang, abang cinta gak sih sama Wati?" "Ya cinta lah Wat, kamu kok ngomongnya aneh-aneh sih? Kamu itu milik aku seorang sayangku, cintaku," kata si lelaki itu. "Bukan bang, Wati itu butuh bukti." "Bukti apa lagi sih sayangku?" kata si abangnya gitu. "Kenapa kita gak nikah aja bang?" "Nikah? Kita kan udah nikah sayang, kita kan udah tinggal bersama." "Bukan bang, maksud Wati tuh kita legalkan gitu loh bang, biar mama papaku tahu kalau aku tuh menikah gitu loh bang. Kamu tahu sendiri, aku alergi sama pernikahan. Pernikahanku dulu aja udah hancur, aku masa harus menikah lagi?" "Ya itu tapi kan dulu bang, Wati kan beda dengan mantan istri kamu bang. Wati tuh pengen kita menikah, pengen Wati tuh nunjukin ke mama papa aku kalau Wati tuh pilihan Wati tuh tepat bang. Aku gak mau bikin orang tua aku kecewa bang, gimana?" "Ya mungkin abang akan cari jalan keluar, abang akan pikirkan lah." "Ya tapi abang selalu ngomongnya gitu sama Wati, pikirkan terus." Akhirnya malam itu si lelaki ini telepon sama anaknya. Anaknya tanya, "Papa di mana?" "Papa lagi di rumah." Lagi ngapain pak?" kata si anaknya laki-lakinya. "Enggak, lagi nonton film aja." "Ya papa kan sendirian tinggal di rumah ini, ada siapa lagi?" "Ya kenapa papa gak mikirin untuk cari pendamping pak?" "Iya sih, papa udah mikir ke arah situ, tapi cuma papa ini ragu gitu loh." "Ya anggap aja kita gak ada pembicaraan seperti ini." Akhirnya teleponnya sama-sama ditutup. Nah si Wati ini jengkel. Setelah mendengar percakapan seperti itu, dia itu merasa keberadaannya itu gak diabaikan gitu loh sama si pria ini. Wati ini sudah memikirkan apa yang akhirnya diputuskan selama 7 hari 7 malam. Dia sebenarnya nggak mau melakukan hal ini gitu loh. Dia sebenarnya nggak tega melakukan seperti ini, tapi hatinya udah sakit gitu loh. Sakit gimana sakit? Hubungan udah hampir 2 tahun lebih, dia diabaikan, dia seperti dianggap nggak ada gitu loh ya. Diajak menikah, si laki-lakinya nggak mau. Akhirnya yang Wati putuskan adalah menyantet si pria ini sampai mati. Akhirnya Wati pergi ke dukun. Singkat kata, belum terjadi apa-apa selama 1 bulan. Wati menyuruh si dukun ini menyantet si laki-laki ini. Tapi tanda-tanda lelaki ini mulai drop itu udah kelihatan di minggu ketiga. Dan Wati pun bersikap biasa seperti seolah tidak ada apa-apa gitu loh. Tapi Wati mulai menjauhi si laki-laki ini, takut nanti dia disangkut pautkan dengan kematian si lelaki ini. Pikir Wati gitu loh, kalau seandainya santetnya itu sampai bisa membunuh laki-laki ini gitu loh. Tapi hatinya terbalaskan gitu loh. Tapi sebenarnya dia nggak mau, ini nggak mau jadi jalan keluar. Tapi yang membuat rumit itu bukan Wati, pikir Wati gitu loh. Yang membuat rumit adalah si laki-laki ini yang tidak kunjung menikahinya. Padahal mereka sudah hidup selayaknya suami istri gitu. Si Watinya ini makin dongkol gitu. Akhirnya Wati datang lagi ke dukunnya gitu. "Mbah, mana?" "Belum ada respon, tunggu. Mungkin kamu bisa tambahin uang sedikit." "Mbak, uang sedikit lagi, nominalnya Mbak nanti akan WA gitu." Dukun kan tahu ya WA gitu. Akhirnya Wati mentransfer sejumlah uang. Ini berat loh Wat, kamu harus setuju dengan konsekuensinya dan tanggung jawab atas apa yang sudah kamu putuskan. Karena ini nyawa manusia Wat,
Kamu akan tanggung akibatnya di kehidupan kamu. Apa kamu sudah siap dengan karma yang akan kamu tanggung? Mbah, Wati sudah sering nangis tiap malam. Mama, Papa sudah sering tanya kapan Wati menikah. Wati sudah capek, Mbah. Semua keluarga besar Wati sudah tahu hubungan Wati dengan si pria ini. Tapi Wati itu sudah sering sekali menanyakan kapan dia mau menikahi Wati, tapi ternyata tidak ada kabar. Ya, mungkin apa yang kita inginkan tidak bisa tercapai dengan begitu saja, Wat. Ini konsekuensinya besar. Mbak sudah jelaskan dari awal. Membunuh manusia sampai mati, kamu harus tanggung karmanya seumur hidup kamu, Wat. Apa kamu sudah siap dihantui arwahnya? Wati seolah mati perasaannya. Hatinya sudah ketir. Dia sebenarnya waktu datang ke dukun itu juga dia ada rasa-rasa takut gitu loh. Takut kalau seandainya laki-laki yang diminta pertanggungjawabannya ini sampai mati, dia ada ketakutan. Tapi dia mencoba membuyarkan semua ketakutannya. Ketika Wati mulai ingin membunuh si prianya ini, Wati mulai menjauhi sedikit demi sedikit gitu loh. Supaya nanti kalau ada apa-apa, Wati tidak dicurigai sebagai dalang dari pembunuhan itu. Karena toh pembunuhan memakai jasa dukun tidak akan meninggalkan jejak selain kematian yang dituju. Wati berpikir, sudah siap kamu, Wat? Kok kamu ngelamun? Kata simbahnya. Waktu itu jam 7.30 malam. Wati sudah siap di antara sesajen dukun itu. Di tasnya Wati sudah siap dengan uang yang akan dikasihkan pada simbahnya. Hatinya getir, dia mau nangis tapi tertahan oleh sakitnya hati yang tertusuk duri. Ini kamu berikan pada minuman lelakimu, Wat. Biarkan semua bekerja dengan maksimal, karena harus ada sesuatu yang diminum untuk bisa membunuh perlahan-lahan. Apa harus Mbak Sakwati melakukannya? Kalau nggak harus, ya prosesnya agak lama. Kamu mau nunggu, Wat? Saya siap lah, Mbak. Nunggu selama apapun, asalkan hati Wati terbalaskan, Mbak. Iya, baiklah. Mbak akan bekerja maksimal demi rasa sakit hati kamu. Tapi Mbak nggak mau tanggung dosanya loh. Dosanya kamu yang tanggung ya, Wat. Baiklah, Mbak, nggak apa-apa. Wati nggak menikah seumur hidup, kata Wati. Tapi hati Wati terbalaskan, dendam Wati terbalaskan. Wati juga bukan wanita yang bisa diremehkan, Mbah. Wati punya kedudukan di kantor Wati. Wati juga punya penghasilan. Jadi, Wati bisa membunuh pria itu. Mengalahkan sakit hati Wati, Mbah. Baiklah. Pulang ke rumah, Wati merasa seperti loyo. Seluruh energinya terkuras oleh percakapan dirinya dan Mbak Dukun malam itu. Si lelaki ini menelpon melalui WhatsApp-nya. Wati tahu itu si abang. Kalau Wati menghindari sekarang, dia akan ketahuan gitu. Maka dia akan jawab. Si lelakinya telepon, halo sayang, kamu malam ini gak ke rumah? Bang kesepian nih, gak ada kamu, kata si abang. Abang bisa aja.
Wati kangen gak sama si abang? Kata si abangnya. Iya kangen bang, tapi kan gimana, hari ini Wati lembur, banyak kerjaan. Iya ya, kerjaan hari ini banyak banget. Belum lagi dapat deadline dari kantor pusat, harus menyelesaikan sampai malam ini bang. Besok mungkin Wati mau kasih. Ya, segera email ke perusahaan bang. Ya baiklah Wat, kalau kamu malam ini tidak bisa kesini. Malam itu di rumah si lelaki ini, ruangan tuh senyap banget, sepi banget. Dia duduk sendiri di kursi tamu melihat televisi. Dia merasa kayak ada sesuatu yang tiba-tiba membuat lehernya itu kayak seperti ada desiran dingin tipis bang. Tapi dia mengabaikan semua itu gitu loh. Dia nonton TV, dia menikmatin berita, dia browsing gitu. Si pria ini tidak tahu kalau dia sedang diintai oleh makhluk suruhan dari si dukun. Dia menghela napas. Dia sejenak berpikir, Wati memang cantik. Batin pria itu dalam hati, gumamnya dalam hati. Wati memang cantik, tapi kenapa ya aku gak ada keinginan untuk menikah? Buatku sendiri adalah sebuah kebebasan, kata si lelaki itu. Aku tidak mau meninggalkan jejak perceraian kedua kali untuk rumah tanggaku. Aku mungkin cinta Wati, tapi mungkin aku juga ada cinta yang lain lagi, katanya. Mungkin bermain-main sedikit gak apa-apa lah, yang penting kan sama-sama memuaskan gitu satu sama lain, kata si pria ini. Toh Wati juga menikmati kepuasannya dan aku juga menikmati. Kita sama-sama tahu konsekuensinya, batin si lelaki itu. Kenapa juga aku harus menikahin Wati gitu loh. Aku harus hidup dengan satu wanita yang sama sampai aku menua. Membosankan, kata si pria itu. Sementara hidup sendiri, aku bisa berganti-ganti pasangan, aku bisa berganti-ganti partner tidur. Tapi kenapa dengan si Wati itu lain? Aku merasa ada ketenangan saat bersama dia. Tapi aku juga tidak merasakan cinta yang penuh terhadap wanita yang bernama Wati ini. Toh aku juga masih muda, aku masih ganteng. Banyak wanita yang tertarik sama aku. Banyak juga wanita yang mau tidur denganku, menemani aku. Aku tidak akan kesepian lagi. Toh itu jadi rahasiaku. Rahasia aku dengan kehidupan kelam aku, kata si pria ini. Di belakangnya ada makhluk besar hitam dengan mata merah, sudah siap masuk ke dalam tubuh pria ini. Saat dia lengah, saat dia gelisah, saat dia timbul amarah, saat dia termenung, dia akan masuk. Dan saat itu tiba, tepat jam 12 lebih 10 malam, belang masuk ke dalam tubuh si lelaki itu. Tak ada respon apapun, belum terjadi. Santet akan terasa dalam 3 hari 3 malam. Kalau sehari belum ada apa-apanya, belum bereaksi gitu loh dalam tubuhnya. Malam itu entah mimpinya ganjil gitu. Dia mimpi berada dalam kuburan. Dia mimpi ada dalam kuburan seorang diri, sementara di sebelah-sebelahnya gak ada orang. Dia berkeringat dingin memimpikan itu. Akhirnya dia terbangun, minum segelas air putih. Dia menghela napas. Dia berdoa, ya Tuhan, semoga mimpi ini hanyalah mimpi yang tidak akan menjadi sebuah kesampaian. Semoga aku tidak memiliki dosa besar yang
tidak bisa dimaafkan oleh orang. Karena mimpi ini seolah nyata dan aku merasa mengalaminya. Setelah itu dia pergi tidur lagi. Dia tidak memikirkan mimpi itu lagi. Akhirnya dia pergi ke kantor sebagaimana biasa. Cuma dalam rentang 3 hari itu dia merasa tubuhnya itu mulai kayak lemes gitu loh. Kayak capek. Kayak gampang capek. Terus jantungnya sering banget berdebar-debar gitu loh. Berdebar-debar yang tak karuan gitu loh. Kadang-kadang waktu malam sering banget setiap tengah malam tuh dia merasakan sesak, kayak tercekik gitu, kayak pembuluh darahnya di dadanya tuh kayak nggak ada napas gitu loh. Kayak dia tuh seperti kayak kena serangan jantung atau apa yang bikin dia tuh nggak kuat bernapas gitu loh. Sampai ngap gitu loh. Dia sampai memejamkan mata seolah-olah nyawanya itu udah tertarik dari tubuhnya gitu loh. Seolah-olah malaikat maut sudah akan menjemput ajalnya gitu loh. Dia terbaring lunglai di kasur dengan tubuh terlentang. Dia terlentangkan kedua tangan dan kakinya sambil terus berusaha menghirup napas. Sementara makhluk suruhan dari si dukun ini bekerja maksimal di dalam tubuhnya, mengoreksi setiap anggota badannya, mengoreksi setiap organ vitalnya, apa yang harusnya bisa membuat lelaki ini mati dengan cepat. Sesuatu yang ada dalam tubuhnya mulai bekerja. Dan si dukunnya juga mulai bekerja. Di sana si dukun sudah menyediakan foto, menyediakan sesajen. Si dukunnya ini mulai menusuk-nusuk bagian jantungnya. Si dukun ini mulai mengikat, mulai seperti gaya menarik gitu loh. Jantung ini tarik, ulur, ditekan. Otomatis kan meskipun ini mengerjakan dari kejauhan, tapi kan yang terasa ini yang dituju. Jadi pria ini merasakan sesak dan teramat sesak. Dia sebenarnya nggak pernah merasakan sesak yang begitu hebat gitu loh. Cuma yang anehnya bagi si pria ini, mengapa mimpinya selalu seram gitu loh, mengapa mimpinya selalu kuburan gitu. Dan dalam mimpinya itu dia melihat ada sesosok wanita yang berpakaian hitam, tidak terlihat wajahnya, cuma dia tahu posturnya. Wanita ini mengenakan baju putih dan mukanya tuh gelap, kayak tertutup oleh penutup hitam gitu loh. Cuma dia tahu tuh di belakang dia tuh ada wanita yang terus mengintai dia sambil tersenyum kayak tersenyum penuh amarah gitu loh. Laki-laki ini ingat betul senyum si wanita itu dengan mengenakan lipstik yang merah darah, dengan menampakkan gigi yang sedikit bertaring. Wanita ini selalu tersenyum gitu loh. Tapi dia coba mendekati gitu, mengamati siapa sosok wanita itu, tapi dia tidak menemukan kejelasan dari wajah si wanita ini. Dia tidak menemukan kejelasan gitu loh. Cuma dia merasa kayak seperti mengenal wanita ini, tapi dia itu nggak tahu persis gitu loh siapa wanita ini. Setiap malam mimpinya buruk terus. Dia merasakan kadang di dalam rumah itu merasakan kayak merinding gitu loh, merinding yang luar biasa gitu loh. Terus anehnya ketika dia sakit, Wati yang sering datang ke rumahnya jadi tidak datang gitu loh. Juga tidak WhatsApp, tidak menanyakan kabarnya, juga tidak telepon. Padahal Wati ini biasanya sehari itu bisa sampai 5-10 kali telepon, WhatsApp, atau sekedar email. Itu nggak sama sekali gitu loh. Tapi si lelaki ini
tidak berpikir bahwa Wati akan mencederai dirinya atau mencelakai dirinya. Dia pikirnya Wati ini mungkin masih marah atas penolakannya untuk tidak mau menikah gitu. Si lelaki ini mikirnya seperti itu. Tapi ternyata makin lama makin kesini kok dia merasakan ada yang memburuk dalam kesehatannya gitu. Dia merasakan fisiknya semakin melemah gitu loh. Dipakai jalan tuh seperti ada yang menimpa dalam tubuhnya tuh, kayak pundaknya ini terasa berat memang. Memang ketika santet itu sudah menguasai tubuh manusia, dia itu akan membuat orang yang dituju itu merasa kayak letih, lesu, tak berdaya, sakit, lemas, karena memang ada sesosok hitam besar yang selalu menggantung di pundaknya, yang membuat dia mau jalan tuh rasanya kayak jalannya yang dulu ringan tuh rasanya kayak berat gitu. Bayangkan kalau kamu menggendong 5 ton bobot tubuh manusia dalam punggungmu, apa kamu gak merasa keberatan? Apa kamu gak merasa kecapean? Apa kamu gak merasa letih? Sama, makhluk seperti itu juga punya bobot tubuh yang bisa dirasakan oleh yang dituju. Jadi si abang ini ngerasa kok tiap melangkah beberapa jangka aja kok rasanya berat banget. Padahal aku ini belum tua banget. Kok aku bisa kayak gini ya, loyo gini. Terus kayak orang yang loyo banget gitu. Terus juga apa ya, organ vitalnya dia juga nggak bisa sebagaimana seperti biasanya gitu, kayak kendor semua gitu, kayak loyo, nggak bisa diapa-apain. Keganasannya udah hilang. Jadi dulu yang dia bangga-banggakan, kejantanannya, sudah berakhir di hari itu juga. Dia tidak seperti laki-laki seperti semboyangnya. Dia bisa mencari wanita dengan mudah hanya dengan menidurinya, karena dia bangga dengan kejantanannya. Tapi ternyata semakin loyo saja, karena banyak makhluk yang menungganginya itu. Dan si Wati ini juga bukan wanita yang baik hati. Dia juga mengikat alat kelamin si laki-laki itu untuk tidak bisa berdiri dengan ikatan yang sangat-sangat kencang, sehingga bisa dikatakan loyo sebelum disiram. Oke. Akhirnya singkat kata si Wati ditanyain sama mama papanya, "Loh Wat, kok lama kamu nggak pergi sama abangmu itu? Apa kalian sudah putus?" "Sudah mah, sudah, nggak usah ngomongin itu lagi mah. Wati sudah mengikhlaskan. Mungkin Wati bisa cari pengganti lama gampang. Wati juga punya penghasilan. Wati juga banyak bawahan yang suka sama Wati. Udah lama, nggak usah mikirin laki itu lagi mah. Wati bosen tahu nggak mah." "Ya udahlah, mama nggak akan tanya itu lagi. Itu papamu tuh loh, bolak-balik tanya, mana pacarnya Wati kok gak kesini-sini, tak tunggu-tunggu, tak ajak main catur, gak datang. Mama kan cuma menyampaikan kegelisahan papamu, kenapa anaknya kok mengurung diri terus di kamar. Kamu biasanya sering cerita-cerita sama papamu, kamu juga sering cerita-cerita soal kerjaanmu, soal teman kantormu. Tapi kok kenapa beberapa hari ini kok kamu seperti ngurung diri di dalam kamar terus, Wat? Kenapa, Wat?" Mama juga jadi risau gitu loh, jadi bingung. Kenapa, ada apa dengan anak perempuan mama ini? Padahalnya biasanya kamu ceria, kamu biasanya pergi sama abang ke mall, kemana, kamu akan pulang itu ceria gitu loh, bawa suasana ceria, terus kamu juga bawa makan buat mama. Tapi kenapa hari ini, Wat? "Ya Ma, Wati mulai pendewasaan mungkin Ma. Ya boleh dibilang Wati masih mau mendamaikan diri Wati Ma. Ya sudahlah Wat, yang penting kamu sudah mengikhlaskan semua.
Dan alangkah baiknya juga kamu juga sudah melupakan dia, sehingga tidak ada dendam atau amarah yang bisa membuatmu nanti kerasukan setan loh, Wat. Hati-hati tuh, Wat. Ya, Ma. Wati tahu kok, Ma. Wati tidak akan membawa dendam itu lagi. Nah, singkat katanya, 3 bulan kemudian Wati menerima kabar yang mengejutkan. Si abang meninggal dunia. Wati akhirnya konfirmasi ke dukunnya. Dukunnya bilang, "Ya, Wat, apa yang kamu lakukan berhasil. Selamat ya, Wat." Wati merasa pengen tertawa tapi getir gitu loh. Sebenarnya ini nggak dia inginkan. Tapi gimana ya, nasi sudah jadi bubur. Ya, Mbah, semoga tidak ada yang tahu soal ini, Mbah. Jangan sampai bocor ke orang lain. Karena Wati tidak ingin siapapun tahu perbuatan Wati terhadap pria ini. Ya, Wat, rahasiamu tertutup. Tertutup sama Simba. Sudah. Kamu sekarang lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Baiklah, Mbah. Wati akhirnya menangis di dalam kamarnya itu. Wati tidak sadar gitu loh, apa yang dia lakukan akhirnya bisa membawa sang pacarnya mengembuskan napas terakhirnya. Wati merasakan kepergiannya si lelaki ini, juga perih hatinya gitu loh. Kenapa kok cintanya harus berakhir tragis seperti ini? Sebenarnya ini bukan yang Wati mau. Wati ingin semua cerita cintanya itu berjalan seperti kisah percintaan orang tuanya yang berakhir bahagia, yang berakhir dengan pernikahan. Tapi toh nasib buruk berpihak pada Wati dan si abang. Dan Wati merasa menyesal. Ternyata kepergian abang mengandaskan semuanya gitu loh ya. Kebahagiaannya sudah sirna. Dan Wati harus memulai hidup baru, membuka lembaran baru, seolah cerita ini tidak pernah ada dalam kehidupannya yang sebelumnya. Karena Wati sudah menutup pintu hatinya untuk seorang pria karena luka dengan cinta masa lalunya.